Berarti dari sini turun ke Harmoni, dari Harmoni ya? Dari sini. Hai hai Sobat Manja, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan rezeki. Amin. Sekarang aku lagi ada di stasiun dan mau menuju Monas. Akhirnya setelah 2 tahun ditutup, sekarang sudah dibuka lagi. Ikutin perjalanan aku sampai selesai ya, supaya kalian bisa dapetin informasi semua yang kalian butuhin. Kalau ini aku mulai dari stasiun Pondok Ranji mau menuju ke stasiun Tanah Abang. Nah, kalau kalian dari Rangkas Bitung, Parung Panjang, Serpong, Sudimara, kalian bisa naik komuter lain langsung ke stasiun Tanah Abang. Jadi memang pemberhentian terakhir aku itu di Tanah Abang. Habis itu aku lanjut naik busway dari Tanah Abang itu. Buat kalian yang tinggal di daerah Bogor, Depok, Pasar Minggu, bisa berhentinya di stasiun Juanda juga bisa, atau ke Tanah Abang juga bisa. Nah, tapi kalau kalian dari Poris, Batu Ceper, itu transit dulu di Duri lalu ke Tanah Abang. Intinya kalian tanya aja stasiun Tanah Abang itu kemana. Karena kadang suka ada perubahan rute, jadi jangan malu bertanya ya. Saran aku, kalau kalian pengguna transportasi umum di Jakarta, kalian itu harus punya kartu prepaid seperti Flash atau e-money. Karena dia bisa dipakai itu di semua moda transportasi umum di Jakarta. Jadi nggak pakai ribet. Begitu keluar dari stasiun Tanah Abang, langsung ketemu sama halte busway. Aku lanjut naik busway 9D rute Tanah Abang Pasar Minggu. Kita akan transit ke halte Tosari, habis itu kita lanjut lagi naik busway yang menuju Monas. Saat ini di Jakarta memang udah nggak ada lagi bis seperti Metro Mini, Kuantas Bima, Mayasari Bakti, dan sejenisnya. Karena memang semuanya sudah beralih ke busway. Kalau menurut aku sih lebih bersih, lebih nyaman. Dan pastinya ya nggak ugal-ugalan, rebut-rebutan penumpang kayak Metro Mini. Busway yang aku naikin kali ini pemberhentiannya di Wisma Mandiri, Sarinah, dan juga Tosari. Nah, sebenarnya sih kalau kalian berhenti di Wisma Mandiri itu bisa, habis itu kalian tinggal jalan kaki itu nggak nyampe 10 menit sih. Tapi kali ini aku mau transitnya ke Tosari karena aku mau kasih lihat kalian kalau kita berhenti di halte Monas, kalian itu ke arah mana sih? Penuh banget guys, karena halte Tosari ini mau weekday mau weekend tetap sama aja penuh juga. Karena memang haltenya yang nggak terlalu besar ya. Perjalanan dari Tosari menuju Monas itu nggak terlalu jauh, hanya sekitar 4 halte aja udah sampai. Kalau kalian berhenti di halte Monas, kalian juga bisa mampir ke Museum Gajah yang ada persis di seberang Monas. Nah, ini yang baru di Jakarta, bis listrik Transjakarta. Jadi, memang nggak pakai bahan bakar.
Kalau yang di belakang itu ada bis tingkat. Kalau kalian mau tahu info detailnya, kalian bisa cek di video aku sebelumnya tentang naik bis tingkat. Dan itu gratis. Begitu keluar dari halte, kita langsung aja berjalan menuju arah kanan. Dan dari halte ini masih lumayan jauh ya. Berjalan kurang lebih sekitar 8-10 menit baru kita nyampe ke Gerbang Monas. Sekarang aku udah nyampe di Gerbang Monas di pintu Lenggang. Buat kalian yang bingung taruh kendaraan motornya di mana, di sini juga bisa ya. Kalau waktu pandemi kita hanya bisa lihat Monas dari depan sini aja, sekarang udah bisa masuk ke halamannya. Tidak ada persyaratan khusus untuk bisa main ke Monas. Yang paling penting tetap jaga protokol kesehatan. Kalian harus sudah vaksin ya, karena nanti akan scan aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang paling penting tetap jaga kebersihan lingkungan. Untuk jam operasional Monas dibuka setiap hari Selasa sampai hari Minggu dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Kalau untuk weekend semua pintu gerbang dibuka, tapi untuk weekday hanya dari pintu Lenggang ini aja. Patokannya yang dekat Patung Kuda atau seberang kantor Indosat. Sebelum masuk, kita harus check-in lewat aplikasi Peduli Lindungi. Kalau kalian rombongan, bisa perwakilan satu orang aja yang scan. Tapi kalau kalian nggak punya aplikasi Peduli Lindungi, bisa juga bawa kartu vaksin ditunjukkan ke petugasnya. Karena memang ada petugas yang menjaga di depan pintu gerbang. Pembukaan Monas ini masih dalam tahap uji coba dan akan secara bertahap. Kalau kali ini yang dibuka hanya untuk taman dan lapangan silang Monas saja. Kalau kita mau masuk ke Tugu itu masih belum bisa. Untuk luas keseluruhan Monas ini mencapai 80 hektar. Jadi pastikan kalian pakai baju yang nyaman dan alas kaki yang nyaman saat berkeliling Monas. Ada istilah kalau kalian belum ke Monas berarti belum ke Jakarta. Nah, buat kalian warga di luar Jakarta yang lagi main-main ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Monas. Ajak keluarga, bisa piknik bareng-bareng, kumpul-kumpul sama keluarga tentunya. Di sini memang tidak ada larangan untuk membawa makanan atau minuman. Bahkan untuk piknik pun diperbolehkan. Tapi jangan lupa sampahnya dibuang ke tempat sampah ya. Karena memang di sini tidak sulit untuk menemukan tempat sampah. Hampir di setiap sudut itu disediakan tempat sampah atau polybag. Tapi yang bikin miris masih banyak aja yang meninggalkan sampah berserakan. Oke, sekarang aku mau cerita sedikit sejarah tentang Monas dan kalian harus tahu. Jadi, Monas itu atau Monumen Nasional mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 dan diresmikannya tanggal 12 Juli 1975. Untuk arsiteknya adalah Bapak Sudarsono dan F. Silaban. Pembangunan Monas berlangsung selama 14 tahun karena memang melalui 3 tahap pembangunan. Dan untuk tinggi Monas adalah 132 meter. Di ujung Monas ini ada lidah api dilapisi emas 50 kg. Di kejauhan juga terlihat Masjid Istiqlal, masjid bersejarah yang tentunya masjid terbesar di Asia Tenggara.
masuk ke kawasan Monas ini tidak dikenakan biaya apapun, karena memang kita hanya bisa di taman dan lapangan silang Monas. Nantinya kalau sudah dibuka, itu harga tiket masuknya pun tidak terlalu mahal, hanya sekitar 5.000. Di dalamnya itu ada museum. Kalau kalian tidak takut ketinggian, bisa naik sampai ujung lidah api. Dengan biaya tiket tambahan 15.000 per orang. Gimana? Udah ada rencana mau liburan ke Monas bersama keluarga? Tetap jaga protokol kesehatan, jangan buang sampah sembarangan dan tidak merusak fasilitas umum. Sudah capek keliling Monas seharian? Saatnya isi perut dulu dan cari souvenir. Kita kembali lagi ke arah pintu Lenggang. Di situ ada pintu gerbang. Masuk ke dalamnya itu udah area souvenir dan area tempat makan.